Jam berapa? 12 mana sore? Masih ingat nama siapa nggak? 12. Yang pas 12 kemarin nama aku Christina Nazira dari Sesaramba Kaitan Teknologi KKN. Bukan bagiannya UNED. Salam kenal. Nama aku Tio Nugraha, bisa dipanggil Tio dari jurusan Statistika Universitas Erlangga angkatan 24. Di atas saya takut. Nggak perlu terlalu ya. Aku juga angkatan 24 dari satu. Jadi lihat di sini tulisannya bacanya apa? Nama kuliah Ini penting. Kenapa? Kalian kan udah lihat pemaparan dari universitas tadi ya. Terus kita belum dapat giliran buat interaksi kalian. Jadi ini saatnya sesi mentoring buat kita kenal kalian lebih jauh lagi dengan kita paparin kenapa kuliah itu. Oke, kenapa kuliah itu penting? Karena yang pertama itu pendidikan itu jadi kebutuhan buat zaman sekarang ini. Yang pertama, pendidikan itu buat meningkatkan pendapatan kalau secara apa ya? Secara logis, kalian kan kalau misalnya jabatannya lebih tinggi kayak apa sih? Sarjana atau diploma itu kan pasti jauh lebih apa ya, lebih dibutuhkan daripada cuma lulusan SMA. Itu logikanya. Cuma kan banyak sih orang yang cuma lulusan SMA yang bisa kerja. Cuma itu ya kemungkinannya kecil. Jadi aku harap kalian itu apa ya, bisa Mempertimbangkan kuliah. kembali kuliah itu gimana. Walaupun akhirnya ya kalian nanti enggak 100% memutuskan untuk kuliah, cuma pertimbangan aja. Ini tuh bisa dijadikan pertimbangan juga buat kalian ke depan nanti. Terus yang kedua, peluang karir yang lebih luas. Kalau peluang karir ini jelas di perusahaan-perusahaan itu ada namanya kualifikasi kan. Kualifikasi yang misalnya minimal diploma atau minimal sarjana D4 atau sebagainya. Nah kalau kalian nggak kuliah kan pasti ini bakal yang awal lah sama orang yang kuliah. Terus yang kedua, pembangunan sosial dan budaya. Mungkin buat kalian yang ada bakat, tadi ada yang ingin jadi kayaknya kita mau jadi TKP. Nah itu kan kalian butuh pembelajaran lebih lagi tentang animasi atau yang berhubungan sama arsitektur. Nah, bagian sosial dan budaya ini mungkin ya kalian kalau ada yang sempat kayak itu bagian seni atau budaya nanti bisa kan dikembangkan di ya. Habis itu kesehatan dan yang baik. Nah ini kalian pasti lihat, nggak mungkin ada dokter dari lulusan SMA kalau nggak kuliah dulu. Nggak mungkin orangnya operasi sampai buka YouTube itu nggak mungkin. Jadi buat kalian yang mau lanjut kesehatan nanti udah pasti itu ya kuliah. Cuma itu habis itu pembentukan karakter ya. Buat kalian yang kuliah itu bakal dibentuk gimana sih caranya jadi orang yang lebih baik dalam speaking, dalam mengolah informasi, dalam informasi dan sebagainya. Habis itu meningkatkan keterampilan. Ini yang pertama saya tadi. Kalian bakal lebih terampil dari orang-orang yang tidak kuliah pada waktunya. Soalnya kalian bakal itu jurusan kan di satu bidangnya tertentu. Jadi kalian bakal keterampilannya bakal lebih expert daripada yang lainnya. Sama mendapatkan banyak relasi di univ itu kan nggak mungkin cuma hobi kalian aja, nggak mungkin cuma jurusan kalian aja, ada berbagai fakultas dan jurusan lain yang bisa jadi teman kalian. Mungkin kalau kalian mau masuk di hukum ya, nanti kalian mungkin bakal berminat sama anak-anak yang dari ekonomi. Di situ kan kalian nggak cuma dapat orang yang dari hukum yang kalian pelajari, tapi juga bisa dapat ilmu dari teman kalian yang dari ekonomi. Sama di dunia kerja itu kalian semua butuh uang, orang-orang lain juga butuh uang, makanya kerjaan itu susah. Ya. Di sini juga bisa dilihat ini di beberapa loker itu ada ketentuan langsung butuh S1, minimal S1, minimal D3, D4 gitu lah. Jadi tantangannya ada kompetisi yang ketat di dunia kerja, pentingnya skill dan pendidikan untuk memenuhi tuntutan perusahaan. Karena perusahaan itu butuh staffnya yang apa ya, yang pintar, yang lebih expert. Makanya tadi di dalam
rata-rata. Nah, itu rata-rata. Terus akademik juga kamu kan kuliah kamu dapat ilmu yang lebih banyak, wawasan yang lebih spesifik. Kalau di SMA kan kamu misalkan kamu kalian di PSN, PSN kalian harus belajar ini ekonomi lah, sosial juga. Tapi kalau misalkan kalian masuk ekonomi kan nggak butuh apa ya? Yang ekonomi kan nggak butuh antropologi, kayaknya kayak gitu. Saya dapat satu tuh. Kalau di kuliah itu kalian nggak cuma apa ya, nggak cuma belajar kok. Kalian ada ikut organisasi itu buat soft skill, terus juga biasanya itu ada pelatihan-pelatihan yang disediain dari universitas. Kayak contohnya misalnya kita dari UNER itu biasanya suka ngasih pelatihan yang lebih murah atau bahkan gratis khusus untuk mahasiswanya. Kayak gitu. Kalau pelatihan-pelatihan kayak misalnya pelatihan apa ya, kalau orang sains itu saya butuh belajar Excel itu biasanya dikasih gratis. Kalau orang lain Webinar gitu. iya, webinar. Nah, kalian itu pasti kalau kuliah itu punya gambaran kayak apa, siapa sih tokoh yang jadi motivator kalian atau fungsi kalian dalam menempuh dunia perkuliahan. Nah, ini kasih contoh satu. Ada siapa yang kenal ini? Ini Jerome Pauline. Dia terima beasiswa di Waseda University di Tokyo, Jepang. Nah, dia itu selain dia kuliah dengan caranya sendiri ya, melalui beasiswa dan ke luar negeri, dia juga mencapai beberapa pencapaian yang dia apa ya, yang bisa dibilang sangat bagus untuk orang yang lulusan sarjana. Yang pertama dia itu youtuber edukasi yang terkenal. Jadi dia itu bukan dari apa sih namanya? Selain dia kuliah di luar negeri, dia juga memanfaatkan keterkenalannya itu membuat konten edukasi. Jadi bisa aja kalian kuliah terus sambil konten kerja atau apapun, dia itu juga bisa dapat penghasilan sendiri dari itu. Setelah itu beasiswa luar negeri, dia juga dapat beasiswa ke Waseda University. Itu kan emang dari pencapaiannya dia. Jadi dia itu gak cuma ya wes aku sekolah terus lulus habis itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia kan nggak seperti itu. Dia berarti orang yang pengen apa ya, expert di kedepannya lagi. Dia pengen melampaui batas dirinya dengan ke luar negeri. Habis itu dia juga dalam tulis buku. Kalian pasti tahu kayak bukunya apa biru ya, pokoknya biru aku lupa. Pokoknya dia itu menulis buku yang baru-baru ini kayak 2022 atau 2021 lupa. Pokoknya dia bisa kuliah sambil melakukan pekerjaan lain yang sebenarnya bukan bidangnya. Dia, kalian tahu kan dia pinternya di bidang apa? Matematika. Dia itu menulis buku itu menceritakan kayak kisah hidup sama motivasi perjalanan hidupnya. Itu nggak nyambung sama saya, tapi dia bisa. Jadi buat kalian yang punya berbagai bakat, ya, kalian nggak perlu fokus di satu hal aja, tapi bisa hal lain. Mungkin aku mau nambahin dari kita dikit. Kalau misalkan kayak Jarum ini kan pelajaran matematika tadi dia bisa nulis buku, bisa bikin video yang bagus. Itu kadang-kadang kalau saya di univ itu juga tiba-tiba ada masih pelatihan cara nulisan lebih baik dan lain-lain. Juga kalian bukan jurusan sastra, masih bisa ada kesempatan gitu. Oke, jadi ini ada tips milih jurusan dari kita berdua karena pengalaman kita. Pertama, ketahui kemampuan di bidang apa. Aku bilangnya nggak terlalu menyarankan yang jujur. Apalagi kalau misalkan kalian nggak tahu apa-apa tentang itu. Jadi kayak misalkan kalian, ini aku ambil dari IPA ya, karena lebih gitu deh. Misalkan kalian nggak kurang bisa matematika sama fisika, terus teknik itu sama apa? Nggak usah pakai. Nah, jadi lebih baik cari yang lain. Cari misalkan yang kalau bisa kelemahan kalian itu nggak terlalu banyak kalau misalkan harus jurusan itu. Cari yang lebih baik kelebihan kalian, misalkan kalian bisa kimia dan biologi, masuk apa? Karena kesehatan, kayak gitu, lebih baik kayak gitu. Saya kan nggak tahu, saya nggak bisa matematika, kalian juga bisa ke hukum, HI, dan Mas Haji, terus habis itu mungkin ke bidang sastra itu juga masih IPS kan, itu bisa jadi pertimbangan. Nah kalau kalian itu kayak matematika, bisa di manajemen, akuntansi, ekonomi, lagi. Pokoknya yang segitu ya, yang berhubungan sama keuangan. Kedua, jangan asal ikut iklan teman. Kalau misalkan kalian sebenarnya yang
sabar ya. orang di bidang hukum, yang jadi apa sih pengacara, jaksa atau mungkin psikolog kan, kalau di IPS kan jadi psikolog kan. Yang keempat, itu kan dari jurusan yang kamu nanti ini ada sama kayak yang sebelumnya. Kalian setelah menentukan mau jadi apa kalian harus tentuin juga jurusan ini memang menunjukin cita-cita kalian atau enggak. Misal kalian mau jadi akuntan, berarti ke akuntansi, jangan melenceng ke manajemen atau apa. Kalian bakalan susah sendiri kan. Mungkin ya, kalau dari aku sendiri, aku ada pengalaman. Aku sebenarnya bukan mau sertifikat. Aku kan dari IPA, tapi aku mau lanjut ke akuntansi aslinya. Cuma ini ada kesalahan dikit. Karena aku lolos SNBP waktu itu, aku jadinya nggak bisa milih ke IPS. Jadi aku harus terus ke IPA. Akhirnya aku milih sertifikat. Dan di sini jurusanku sangat-sangat memusingkan. Pertimbangan segala aspek dalam kehidupanmu. Ini buat keputusan ya. Jadi kalau kalian mau kuliah apa enggak nantinya, benar-benar dipikir kayak kalian ini kalau mau kuliah harus jelas kuliahnya apa. Kalau enggak, kalian harus punya plan. Kalian mau kemana nantinya, dan itu harus sekitar 80% yakin sama kemampuan kalian. Dan itu jangan sampai kalian memilih menakdirkan sesuatu itu cuma gara-gara coba-coba itu ada aturannya. Coba-coba itu kalian harus tetap mempertimbangkan kemampuan kalian. Itu yang pertama, berarti yakin bahwa ini adalah langkah awal untuk apapun keputusan kalian nanti, mau kuliah ataupun enggak, yakin bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk kalian, dan jangan sampai kalian menyesali keputusan itu. Oke, lanjut. Jadi kalian sendiri pasti udah tahu karena kalian pas 12 kalau nggak tahu karena apa. Jadi ada SNBP, mandiri, swasta, kedinasan. SNBP tahu apa? Coba kanan apa? Coba apa? SNBP tahu kepanjangannya apa? Kamu tahu? Oke, ya. Namanya apa? Nama. Oke, gampang dapat hadiah. Yang lain kalau mau jawab juga ya. Bentar. Tadi ada. Coba ya. Siapa? Ada apa aja? Oh, ada berapa dulu? Ada berapa sukses yang ada di atas itu? Yang tahu apa? Ya. Apa aja? Apa lagi? Yang paling atas ada. Nah, singkatannya. Oke, boleh dikasih Kak Nus. Mana tadi? Juga ya, kalau bedanya Tio ini SNBP, aku SNBP. Terutama buat kalau kalian yang eligible bisa lanjut ke jalur Tio, kalau nggak bisa lanjut aja kayak aku TBK. Mending UTBK coy. Bisa linjur. Kalau kayak gini, Penyesalan banget ya. biasanya dia dari ranking, tahu kan? Dari ranking kalau misalnya rankingnya makin tinggi ya pasti lebih banyak diterima. Kalau misalkan ranking 5 sama 6 pilihannya sama, ya pasti dia akan diterima. Terus jadi aku nggak tahu ya di sini masih berapa program. Iya, tak ada lagi. SNBP kalau kayak gini Kamu taruh nada? AL Satu ya. Jadi menurutku kalau misalkan mau pilih, kalau biasanya yang dari angkatan ya aku paling bisa kita. Kalau mau cari tes lebih besar bisa di UNER. Ya, daripada milih tes Oh iya, kayak kayak aku ya kan. itu aku lihat dari dulu. Pada zaman mandiri itu
ada yang mulai. Itu ada apa? Nah, kayak mana? Oh ya. Mantap. Iya. Oh, Widya Mandala yang di aula tadi. Oke, benar, boleh. Terus ada Dinas ada yang mungkin nggak mau kuliah tapi mau ke arah Iya, aku apa nggak gitu? Nama aja kalau tidak salah, tiga. Misalnya apa? Ada yang tahu nggak? Kata mana ya? Coba. Ini nggak apa-apa, coba. Soalnya nggak. Apa? Satu, tiga. Ya, apa ya? Kota. Angkat tangan tapi nggak temen gue. Jangan temen nih dong. Gak ada yang tahu. Jadi kedinasan itu ada sekolah tinggi atas negara, terus TIS, sekolah tinggi, fisika, ya itu skill sekolah tinggi itu ada negara, itu yang komputer finansial, terus IPDN, pemerintahan dalam negeri, sama Akmil Mako. Lanjut. Dan mungkin ada yang agak berkembang kuliah gara-gara mungkin takut bayar yang sudah ada masalah ekonomi itu sebenarnya ada berbagai macam opsi pilihan yang disediakan bisa dari pemerintah, swasta atau BUMN dalam kampus dan luar negeri. Kalau yang dari pemerintah itu katanya ada KIP kuliah, tapi udah lama lagi ya. Terus ada beasiswa kampus ini dari Surabaya, dari Universitas Surabaya, terus juga ada beasiswa unggulan. Nah, oke. Ini cuma buat kata-kata berkalian aja. Nah, Joshua itu pernah bilang, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan Indonesia tidak akan bertahan. Soalnya aku agak menyadari sendiri. Kalian pernah nggak buka TikTok, buka Instagram itu baca komenan yang kayak orang nggak berpendidikan. Mereka tuh asal komen terus kayak ya nggak berpendidikan gitu kan. Itu kan miris pada Indonesia sekarang. Aku sebenarnya pengen menggunakan mereka yang berusaha. Jadi semoga kalian bisa termasuk orang yang seperti itu. Semoga kalian nanti bisa sukses ke depannya, bisa menemukan dari diri masing-masing dan ya berlaku. Oke, thank you semuanya. Ini kalau kalian mau informasi tentang SBP Mandiri, kedinasan atau beasiswa bisa scan di sini atau mungkin bedanya nanti bisa ke bawah. Buat yang terakhir kalinya ada yang mau ditanyain atau enggak? Aku buka 3 ya, pertanyaan. Ini jangan lupa di scan ini ada kan kalian tahu ini aku TBK ini aku taruh beberapa latihan soal TBK gratis kan? Ada tentang Kalau nggak bisa scan tak share ke bawah. ya ada yang semuanya yang coba nanya mumpung ada kita di sini apalagi mungkin yang mau uner kalau nggak mau uner ya nggak apa-apa nanya sama kita siapa tahu kita tahu. Siapa tahu kita tahu. Ini aku tahu. Ya, kami siapa? Hidup. Namanya siapa? Dari kelas? Mau pertanyaannya apa? Tio. Bahkan ya terima. Uner. Oh, aku akan lupa. Pokoknya dia kalau cuman kalau misalnya dia di 4 antara D3 sama D4 itu punya apa perbedaannya signifikan. Soalnya D3 itu masuk dengan diploma. Kalau D4 itu masuknya udah sarjana tapi kita akan cuma kalau itu apa kayaknya bisa dilihat cuma di dalamnya. Soalnya nggak terlalu tahu. Soalnya malah kelas yang suasana mata kuliah umum itu nggak ada. Kayak susah banget nemu apalagi ini aku tahu apa yang juga Mungkin bisa dicek lagi di Google
tetap jadi cuma kamu kayak harus gini minimal maksimal itu 2 sarjana 1 4 sama 1 D3. Nah jadi kamu kalau udah milih 2 sarjana nggak boleh milih dua-duanya D4, 1 harus D3 atau mau D3 semua D3 dua-duanya nggak apa-apa atau D3 semuanya D4 semuanya pokoknya paling maksimal itu 2 sarjana 1 diploma apa atau Udah sejauh. Oke, thank you. Namanya siapa? Alvin. Iya. Oke. Thank you, Alvin. Itu BTW 4 itu nggak harus sarjana nomor 1 Iya, nggak harus. sarjana lagi nggak? Bebas. Bebas. Itu cuma apa milihnya maksimal itu. Cuma Iya. kombinasinya kalian urut-urutnya terserah. Ya dari ini peluang aja sih. Kalau misalnya kayak kalian ini kedokteran nomor 2, terus pertamanya misalkan keperawatan kan berbeda lebih susah. Ya gimana aja sih. Oke, tadi ada yang maju yang waktu FK itu. Kalian mau lihat? Serius? Ada yang lihat? Kamu? Bukan, cuma tadi mau nanya saya jujur. Oh. Saya BS di Oh. kan soalnya kan IPA 3 ini bisa. Oh, kalian kayaknya bisa deh. Kurikulum merdeka kan soalnya. Eligibilnya dari 1 sampai 163 itu campur semua. Nggak ada pembatasan IPA IPS. Kayak bisa sih. Masih oliver apapun lah bisa malah. Tapi kita tuh kayaknya pakai SBC. Iya, tapi iya, Saya cari kamu sendiri. itu kan beda ya. Iya. Lebih worth it. Itu hasil dari kerja keras Ada kalian. syarat nggak boleh buat SBC? SBC ya, BT. Belajar segini ini. Paling nggak kalau misalnya kalian kayak, aduh masih lama nih, paling nggak kalian kenal sama soal-soalnya sering. Pokoknya buka, terus kayak lihat materinya, oh ini soalnya kayak gini. Kalau amin, menurut gue belajar amin 1 bulan atau 2 bulan itu dia harus banget. Belajarnya bener-bener pagi atau malam, pagi atau malam. Dicicil aja, pelan-pelan tapi dicicil. Jangan nangis. Terus kayak kalau kalian mau belajar PPK itu mending start dari soal-soal itu. Kayak itu tryout dulu aja, baru kamu mendalami soalnya. Soalnya kalau kamu nggak paham soalnya kayak gimana, belum pernah ngerjain tryoutnya, kayaknya kamu nggak mungkin paham soal penjelasan Iya. di proses tes. Terus kalau sarannya, itu menurutku kalau ngerjain PPK itu kalau EO ya, mending yang matematika dulu. Soalnya itu paling nguras waktu. Jadi mending matematika dulu. Itu soalnya waktu di UTBK tahun kemarin itu yang matematika itu banyak yang salah. Jadi kalau kalian bisa benar begitu aja, itu bisa naikin poin kalian jauh dari yang lain. Jadi kayak Kalau poin UTBK itu bukan dia konten nomor 1, poinnya 50, bukan dia gitu kan. Kalian udah tahu kayak gitu. Kalau misalkan satu soal itu banyak yang salah, poin itu nanti soal itu kalau misalkan kamu benar, poinnya bilang kayak gitu. apa namanya IRT. Iya kan? IRT. Kalau misalkan satu soal ini banyak yang jawab benar, poinnya bisa kecil. Ya, kamu kayak udah ada banyak yang jawab benar, kamu jawab benar di soal itu poinnya kecil. Kalau banyak yang salah tapi kamu benar di soal itu biasanya poinnya besar. Terus kalau nggak itu juga nggak apa-apa sih. Yang banyak yang gratis juga di internet. Kita udah ngeliling dengan teknologi. Paham? Kalau aja akun-akun referensan itu biasanya sama secara gratis. Aku salah kayak gitu. Mungkin itu aja dari kita. Di sini kita mobilisasi. Kita mau ada acara terakhir yaitu mobilitas ke aula. Nanti kita di sana itu udah nggak seformal tadi, jadi bisa lebih santai lagi. Jadi kayaknya kita harus Kita berdiri berdiri dulu. barang-barangnya di bawah. Iya, barang-barang di bawah ya.